Halo, assalamualaikum teman-teman. Kenalin, aku Rita. Ini merupakan video pertama aku sharing ke teman-teman selama aku menjadi RMT di PT Layanan Super Indo. Nah, mungkin dari kalian nih lagi mencari informasi mengenai RMT ataupun pengen tahu lebih dalam mengenai RMT itu apa sih gitu. Nah, ini saya sedikit sharing mengenai pengalaman pribadiku dan pure ini ya teman-teman ya gitu. Sebelumnya RMT itu merupakan salah satu program eksklusif dari PT Layanan Super Indo yang dimana itu program yang dilakukan selama 6 bulan untuk mencetak leaders ataupun managers yang ada di toko agar bisa sesuai dengan yang diharapkan. Jadi itu ini merupakan salah satu program yang sangat bagus ya dari Super Indo untuk jenjang karir nanti ke depannya teman-teman gitu. Nah, untuk RMT ini durasinya yang saya jelasin tadi yaitu 6 bulan. Pertama, nanti kalian akan di-challenge atau kalian akan dikasih beberapa informasi mengenai bagaimana sih mengelola toko, apa strateginya, terus di toko itu ada apa aja. Nah, di 6 bulan pertama ini nanti kalian akan belajar banyak dan men-challenge diri kalian untuk tahu mengenai dunia retail. Nah, sebelumnya saya informasiin dulu. Saya merupakan lulusan salah satu universitas dan bukan lulusan yang menjuru ke retail. Jadi pure saya belajar dari nol, teman-teman gitu. Nah, untuk di 6 bulan pertama ini PT Layanan Super Indo itu berfokus di area Jakarta dulu. Saya trainingnya di area Jakarta, terus di salah satu toko Bumi Serpong Damai, kalau kalian tahu ya, Super Indo BSD. Di situ saya belajar mulai dari saya belajar di area buah atau produce, terus di area butcher atau daging, terus di area grocery atau di item-item food dan non-food, kemudian di area kasir dan juga di area back office ya. Itu semua kita pelajari. Jadi ada beberapa tuh step dari 6 bulan itu nanti kita akan dibuat modulnya. Jadi bulan pertama kita modulnya di mana nih? Misalnya dulu saya ingat bulan pertama saya tuh di produce di area buah ya. Jadi kayak mempelajari buah itu apa aja, ternyata standar buah itu bagaimana, terus kita memilih buah yang bagus tuh seperti apa gitu. Di situ tuh kita pelajari semua. Nggak hanya itu aja, di area produce kita juga belajar gimana untuk tahu nih kualitas yang layak untuk dijual itu seperti apa. Kalau barangnya rusak kita harus ngapain? Nah, di situ ya teman-teman. Itu pengalamannya sangat seru banget di situ di produce ya. Jadi yang dulu saya mikirnya buah pir itu cuman satu tok, tapi ternyata ketika saya masuk ke retail, buah pir itu ada buah pir Century, ada pir sweet, ada pir golden dan macam-macam lagi. Dan itu salah satu hal yang menarik bagi saya untuk men-challenge diri saya. Ternyata ada banyak buah nih di Indonesia yang nggak saya ketahui. Terus ke modul selanjutnya yaitu ke modul butcher ya. Jadi kita juga diajarin di area butcher itu ada di area ikan, daging dan juga area ayam ya. Jadi di area 3 itu tuh dinamain area butcher ya. Jadi di butcher itu saya belajar banyak ya mengenai ikan ya. Ternyata ikan itu ada banyak jenisnya. Terus di area seafood, nah seafood itu juga kita tuh ada penanganan khusus gimana caranya ngedisplay yang bagus yang menarik customer, yang gimana itu bisa terlihat tetap fresh dan segar gitu, menjaga untuk fresh dari item tersebut seperti apa gitu. Dan juga belajar mengenai fillet itu adalah salah satu pengalaman yang menarik juga ketika pertama kali saya untuk belajar ngefilet gurame dan membakar juga ya untuk customer, karena kan di Super Indo ada bakar goreng gratis ya gitu ya teman-teman ya. Nah, di daging juga kita belajar nih ya, ada beberapa jenis daging ya, kayak sengkel, belecak kayak gitu. Nanti kalian akan diajarin di modul butcher. Kemudian kita ke modul yang lain nih, modul grocery. Di modul grocery nanti kita akan belajar mengenai bagaimana sih nyetak harga, terus bagaimana sih untuk mengetahui item-item ini harus dilakukan penanganan putus ataupun retur. Kemudian mengenai bagaimana ngedisplay yang benar sesuai sama displaynya gitu. Nah, selain itu kita juga diajarin bagaimana cara untuk mengorder barang dengan benar dan tepat. Jadi kayak misalnya barang ini itemnya fast moving atau item yang sering dicari oleh customer,
untuk memperkirakan ordernya itu seperti apa. Kita juga memperkirakan waktu untuk kedatangan dan juga konversi dari item tersebut. Nah, itu juga dipelajari di bab grocery. Oke, lanjut ya. Untuk di bab kasir nanti kalian akan belajar bagaimana untuk membuat modal, terus mengenai gimana sistem pembayaran QRIS, terus kartu debit gitu, nanti akan diajarin di bagian kasir. Nah, nanti kalian juga akan dibantu untuk bagaimana sih kalau setelah selesai di satu shift itu apa yang harus kita lakukan, apakah kita harus mengecek kartunya, sales draft dan lain-lain, nanti akan baca di bagian kasir. Nah, sekarang gimana nih teman-teman, udah ada pandangan belum mengenai RMT? Nah, sekilas seperti itu ya nanti RMT. Nah, durasi dari semua modul itu nanti adalah 6 bulan. Dan setiap modul tentu akan ada tesnya atau monitoring dari tim Super Indo mengenai progres kalian. Jadi kayak semisal bulan ini saya mempelajari bab produce, nanti akan ada tesnya di akhir, kayak mereview lagi apakah pemahaman yang saya dapatkan di toko dan yang ada di CSO itu benar atau enggak, seperti itu. Nah, nanti kalian setelah di akhir akan ada pengumuman kayak nilai kalian tuh apa, apakah nilai kalian sesuai sama grade-nya Super Indo atau enggak gitu ya teman-teman. Jadi segitu aja ya cerita pengalamanku mengenai RMT. Nanti akan aku update lagi nih kalau semisal kalian butuh pertanyaan ataupun apa mengenai RMT Super Indo, bisa langsung aja ya chat ke nomor aku atau ke email aku ya teman-teman ya, nanti tak cantumin di deskripsi. Terima kasih, bye bye, semangat.